Selamat pagi anak-anak hebat. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tema 7 subtema 3. Tentunya anak-anak sudah siap kan? Anak-anakku, di zaman sekarang ini komunikasi sangat diperlukan. Alat komunikasi masa kini. Manusia itu membutuhkan alat komunikasi untuk menyampaikan pesan dan informasi. Ilmu alat komunikasi berkembang agar manusia itu dapat berkomunikasi lebih mudah dan cepat adik-adik. Aplikasi penyampai pesan merupakan salah satu alat komunikasi yang mudah digunakan. Nah, aplikasi tersebut harus diunduh dalam ponsel, tablet, atau komputer. Yang termasuk dalam aplikasi penyampai pesan antara lain adalah WhatsApp ya, Facebook, Messenger, lalu ada Twitter, Instagram. Saat ini ya banyak sekali adik-adik. Nah, melalui aplikasi itu kita dapat melakukan percakapan juga. Percakapan dapat dilakukan secara tertulis, lalu bisa juga kirim pesan suara maupun panggilan video. Nah, percakapan ini bisa bersifat pribadi, hanya pengirim dan penerima yang dapat mengetahui percakapan tersebut. Penggunaan aplikasi penyampai pesan itu memiliki aturan khusus. Aturan secara umum adalah pengguna itu harus berusia di atas 13 tahun. Kalau adik-adik belum 13 tahun ya tidak boleh menggunakan sosial media. Nah, jika penggunanya adalah anak-anak seperti kalian itu memerlukan pendampingan dari orang tua. Ini tadi adik-adik ya informasi mengenai alat komunikasi masa kini. Adik-adik, setelah membaca dan memahami teks tadi, dapatkah kalian menemukan macam-macam alat komunikasi masa kini? Nah, contoh alat komunikasi masa kini pada bacaan tadi adalah WhatsApp, Facebook, dan Messenger. Tulislah informasi dari setiap paragraf berdasarkan teks yang telah kamu baca tadi adik-adik. Nah, informasi dari setiap paragrafnya bisa kita tuliskan dalam peta pemikiran berikut ini. Nah, ini ya alat komunikasi masa kini. Perkembangan alat komunikasi itu menyebabkan komunikasi lebih mudah dan cepat. Aplikasi penyampai pesannya antara lain adalah WhatsApp, Facebook, dan Messenger. Berikutnya, kita itu dapat melakukan percakapan tertulis, pesan suara maupun panggilan video. Nah, aturan khusus penggunaan aplikasi tersebut adalah penggunanya itu harus berusia di atas 13 tahun. Jika masih anak-anak, perlu pendampingan orang tua. Meskipun demikian, kita hendaknya mempelajari asal mula alat komunikasi tradisional agar kalian memahami bahwa sebelum alat komunikasi modern bisa kita nikmati, ternyata nenek moyang kita zaman dahulu berkomunikasi dengan alat yang sangat sederhana. Anak-anakku, alat-alat komunikasi berkembang mulai dari yang sederhana yang sering disebut dengan tradisional dan berkembang menjadi alat yang modern seperti sekarang. Seolah-olah kita langsung berhadapan dengan yang diajak berbicara. Nah, anakku, hari ini kita akan belajar mengenal alat tradisional, yaitu untuk komunikasi berupa telepon-teleponan. Nah, anak-anakku, ada bahan dan alat yang harus kalian siapkan. Anak-anakku, untuk membuat alat komunikasi sederhana berupa telepon-teleponan, yaitu membutuhkan bahan dan alat. Nah, alat yang kita gunakan palu atau martil kata orang di sini, paku, spidol untuk pewarna nanti motif menggambarnya, boleh kelir, penghapus kalau nanti kita menggambar tiba-tiba salah. Ini lem untuk melekatkan gambar yang sudah kita buat. Pola nanti silakan kalian pilih sesukanya. Lalu benang kasur. Nah, yang paling utama itu kaleng. Kaleng ini bisa menggunakan kaleng-kaleng bekas yang lain. Di sini kita akan memanfaatkan barang bekas. Menobangin kaleng supaya nanti bisa dimasukkan benang seperti ini, kita menggunakan alat yaitu paku dan palu. Nah,
nanti kita pukulkan sampai lubang baru kita lepas. Nah, untuk tangan kalian yang masih kecil mungkin ini agak terlalu berat, paku juga benda tajam, kalian boleh minta tolong orang yang lebih besar, bisa bapak, bisa ibu, atau bisa kakakmu. Anakku, setelah bahan dan alat yang kita siapkan, nah sekarang mulai kita akan membuat. Tadi kita lubangi, lalu yang ini juga, baru kita siapkan benang kasur yang kita simpul, lalu kita masukkan ke dalam lubang yang sudah kita buat dari paku tadi. Nah, ini menyimpulnya. Nah, menyimpulnya ini cukup kita, nah seperti ini. Nah, jadilah simpul. Kita buat ini agak besar simpulnya supaya nanti tidak lepas atau tidak lolos ke lubang ini. Nah, ya. Kita siapkan, kita tarik benangnya nanti supaya bisa agak jauhan. Baru kita potong benangnya. Kita masukkan juga ke kaleng yang satunya. Ini lubang yang sudah kita siapkan tadi. Nah, di ujungnya kita simpul seperti yang pertama tadi. Simpul, buat simpul sampai kira-kira tidak lepas dari lubang kaleng kita. Nah, seperti ini. Nah, jadilah alat komunikasi sederhana. Aku supaya kelihatan lebih indah, kaleng ini enggak terlihat produknya produk apa, kita bisa memilih motif-motif toraja yang bisa kita buat di kertas HVS yang sudah kita siapkan. Kita gambar, kita bisa memilih motif-motifnya itu dari halaman 137 sampai dengan 138. Nah, di sini Ibu memilih motif Paksula Sang Buah. Ini yang satu lagi Ibu memilih Pak Tangko Patung. Nah, seperti ini. Nah, itu sudah kita buat, kita potong pas dengan kaleng kita. Nah, di sini bisa kita beri lem. Kita beri lem kalengnya. Kita lekatkan gambar kita. Nah, kita lekatkan gambar kita mengelilingi kaleng yang sudah kita buat menjadi teleponan sederhana. Kalau kurang lemnya boleh ditambah supaya lebih kuat. Nah, kita hias, kita tutup menjadi indah kan? Nah, keindahan itu sangat membuat kita bahagia. Siap. Yang ngomong Pak El dulu atau Ibu dulu? Pak El. Oh, sudah saya. Anak-anakku, dari pembelajaran kita hari ini, kita mendapat pengalaman bermacam-macam, yaitu kita tadi dibantu oleh papa atau mama atau kakak kita di sini dalam bentuk kerjasama atau yang sering disebut kolaborasi. Itu sesuai dengan pengamalan Pancasila, sila keempat. Ayo, siapa tahu bunyi sila keempat? Nah, apalagi anak-anak sudah kelas 3 pasti tahu bunyinya apa sayang? Sila keempat. Nah, bunyi sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, ini harus kita kembangkan, kita biasakan bekerja sama mulai dari di dalam rumah bersama anggota keluarga, nanti bersama teman-teman di luar rumah, di sekolah, dan dimanapun kita sebagai rakyat Indonesia, bangsa Indonesia yang mengamalkan Pancasila
mulai dari hal-hal kecil. Anak-anakku, dari pembelajaran kita hari ini kita dapat menyimpulkan yang pertama, kita mengenal perkembangan alat komunikasi, yaitu mulai dari yang sederhana telepon-teleponan dari barang bekas. Yang kedua, kita mengenal motif toraja. Alat komunikasi ini bisa kalian gunakan untuk bermain-main di dalam rumah bersama anggota keluarga, terutama adikmu atau kakakmu. Dan selamat mencoba. Semangat, bahagia selalu.